balik lagi sama gue Feby di Poci, podcastnya ala anak agency episode 2. Nah, kali ini gue bakalan ngobrol-ngobrol yang seru banget seputar konten. Di era sekarang ini, kerja itu kan banyak tuntutan ya. Mulai dari bikin kontennya yang viral, terus reach sama engagementnya juga mesti tinggi. Udah gitu ada KPI yang harus dicapai nih, ada KPI. Nah, gue juga bakalan tanya-tanya soal tips bikin konten yang menarik tuh kayak gimana. Nah, gue bakalan ditemenin sama ahlinya yang buat konten. Itu ada Sabi. Hai. Hai Sabi, apa kabar? Baik. Lu gimana? Baik. Masih aktif bikin konten? Masih, karena tuntutan ya. Iya betul. Mau nggak mau harus tetap bikin terus kan. Yes, betul banget nih. Nah, Sab, kali ini gue mau nanya soal cara bikin konten. Gimana sih idenya, terus awal mulai cara pembuatannya, copywritingnya. Bisa nggak sih kita bikin konten cuman dari ada yang di kepala doang langsung kita tulis? Terus, atau lu punya formula tersendiri? Bisa sih, bisa bikin konten asal bikin copywriting gitu. Cuman ya pasti revisiannya banyak juga. Nah, kalau dari gue sendiri sih bikin konten tuh, terutama copywriting tuh ada formula tersendiri. Mungkin yang sering kita tahu tuh ada kayak AIDA, attention, interest, desire, action, atau PAS, problem, agitate, solution. Oke, berarti kalau copywriting tuh ada formula AIDA sama PAS. Nah, kalau dari dua itu yang paling sering lu pakai itu apa? Kalau yang paling sering gue pakai sih PAS ya. Jadi problem, agitate, solution. Pertama lu cari dulu nih dari sebuah brand masalah mereka apa sih gitu kan. Kemudian lu agitate, lu perluas lagi dari masalah itu. Nah, setelah itu baru masuk ke solusi. Gitu sih kalau copywriting yang paling sering gue pakai ya. Oke, berarti itu ada tahap-tahapnya kayak kita sama aja kayak ngeriset dulu kan. Bener. Apa sih masalah dari yang brand. Iya. Dan bisa jadi itu di tap in ke tren juga nggak sih? Iya, bisa. Berarti masalahnya tuh dari personal atau dari tren yang sekarang sama solusinya yang dikasih sama Iya, brand. betul, bisa kayak gitu. Oke, nah boleh nggak Sab dikasih contoh nih, kan lu udah banyak handle brand ya, jadi mungkin boleh dikasih contoh buat yang nonton nih, contekannya gimana sih pakai formula PAS buat nanti di konten. Oke, kalau boleh gue kasih contoh sih produk frozen food ya. Oke. Nah, misalnya tuh frozen food ini kan untuk orang-orang yang pengen satset gitu kan. Nah, kita cari dulu problemnya. Misalnya nih, fokusnya misalnya ke ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu pengen masak tapi nggak punya banyak waktu, Iya, gitu betul. kan. Terus kita agitate lagi tuh dari situ, diperluas lagi. Kalau beli belum tentu enak atau belum tentu sehat, Oh iya, gitu benar kan. juga sih, ya. Nah, baru deh ke solutionnya, masukin. Ini ada nih produk frozen food yang praktis, enak dan sehat dan cocok untuk anak-anak kayak gitu. Oke, berarti memang ngasih biar direlatein dulu masalahnya, terus ngasih nih solusinya, dan ketika orang baca juga langsung ngeh ya, wah ini kayaknya cocok buat solusi dari masalah gue. Betul, kayak gitu. Wah, setelah denger teknis pembuatan konten, terasa gampang ya, kayak step by stepnya kayak apa, contohnya kayak gimana. Berarti bikin konten yang viral tuh gampang dong? Sebenarnya kalau bikin konten tuh nggak bisa kita bilang sulit atau gampang gitu ya. Kalau kita perhatiin ini memang ada beberapa konten yang viral itu punya satu ciri khas gitu ya. Mungkin kalau boleh gue bahas, misalnya konten tuh yang kalau pengen viral harus kena gitu. Terlepas dia kontennya menyentuh, terlepas dia kontennya humor, intinya harus kena gitu. Contohnya nih, misalnya konten berbagi, konten sedekah, atau konten yang sedih-sedih, yang galau, itu kan sering banget kita lihat bermunculan di mana-mana ya. Kenapa? Karena tuh konten relate dengan banyak orang, jadi bisa viral gitu. Konten quotes kata-kata, sampai konten humor-humor yang kayak gitu. Oke, berarti itu kayak konten-konten yang sedih atau konten-konten yang memang relate sama keseharian tuh bisa jadi juga konten yang viral karena diingat kan. Nah, gue juga pernah sih nonton kayak konten yang sedih gitu, walaupun sedih tapi kayak pengen ditonton berkali-kali gitu loh. Terus kayak itu tuh kayak memang shareable gitu loh. Lihat deh, ini sedih banget benar. gitu ya kan, bikin cerita ataupun gue juga pernah dong ngalamin hal yang sama gitu. Jadinya malah jadi diskusi, terus kayak menarik banget. Iya, karena engagementnya pasti tinggi juga kan, orang banyak yang komen karena relate, orang banyak share karena relate, otomatis capaian insight-nya juga jadi bagus gitu. Betul. Nah, selain konten yang kena tadi juga ada konten yang bikin orang stop scrolling gitu. Kayak gimana tuh Sab, contohnya? Misalnya
kalau so far sih yang gue amatin ya konten storytelling ya. Jadi story yang panjang tapi orang-orang suka gitu. Lu pasti sering kan nonton orang yang make up, tapi mereka nggak cuma make up. Iya. Mereka sambil nyeritain Mantannya. iya, nyeritain mantannya atau nyeritain pas mereka lagi dapat pengalaman di suatu tempat yang kayak gitu. Nah itu kita pasti nggak cuma ngelihat make up dia gitu. Kita juga dengerin gitu kan cerita mereka seperti apa gitu. Betul. Orang-orang bahkan ngerasa kayak perlu ngasih respon dari cerita itu. Ada yang ngerasa kayaknya gue pernah sama kayak gini atau ya udah. Jadi menurut gue untuk storytelling itu salah satu konten yang menarik juga dan mudah untuk viral gitu, terutama jika story lu itu unik atau membuat orang lain tuh ngerasa berkesan. Menarik banget sih emang. Jadi kayak kita tuh fokusnya terbagi dua, tapi tetap perhatiin kontennya dengan baik. Misalnya yang tadi kata lu bilang make up sambil ceritain mantannya. Jadi tampilan make up kan cantik, tapi kayak dengerin ceritanya. Dia cerita makin seneng makin gitu kan seneng. kita. Jadi kita nggak cuma ngeliatin make upnya doang kayak ya udah ikut terbawa ceritanya. Jadi tuh make up kan kadang ya udah ya, maksudnya banyak gitu kan orang yang make up. Tapi kalau lu sambil cerita, kemungkinan konten lu tuh bisa jadi lebih menarik gitu. Jadi sisi unik dibandingin konten kreator yang lain. Iya betul. Nah gue juga pernah sih nonton konten ya, hampir sama itu, kontennya cerita juga. Cuman mungkin bisa relate sama brand yang punya brand frozen food kayak tadi atau brand makanan. Jadi dia tuh masak sambil cerita horor. Jadi tuh kayak ngelihat masakannya enak, terus dengerin cerita horornya jadi nggak serem karena visualnya tuh sambil masak. Iya benar, yang kayak gitu juga menarik kan. Maksudnya dia punya sisi unik dan ceritanya tuh panjang, cuman bikin orang tuh pengen dengerin terus gitu. Karena tuh dia kayak dia masak apa ya, tapi ceritanya kayak jadi pas gue buka pintu itu, oh ya bentar deh, ntar lu, gue nggak mau scroll dulu deh, gue mau nyelesain ceritanya sampai habis. Terus kayaknya bakalan kita nonton lagi karena kita habis fokus sama ceritanya. Tadi dia masak apa ya? Tadi dia masukin bahan apa ya? Jadi kita ngulang-ngulang gitu kan. Bener sih. Jadi engagementnya juga bagus dan itu juga pastinya bikin orang kayak ketagihan nontonnya. Benar. Terus apalagi nih Sap? Terus ada juga konten yang kayak real gitu. Jadi tuh konten nggak perlu ngedit yang macem-macem, cuman karena saking realnya dia bisa viral gitu. Kayak konten lucu orang jatuh, konten lu yang mau bergaya estetik tiba-tiba ada orang lewat gitu kan. Tuh konten juga ya mau nggak mau dia ke blow up karena saking realnya gitu. Karena orang-orang juga masih suka yang orisinil, yang real gitu kan. Itu juga memungkinkan sih buat jadi konten yang viral gitu. Sebenarnya kalau konten original kayak original yang memang langsung diupload itu juga sebenarnya dari dulu udah ada kan ya. Cuman kalau yang dulu tuh kayak kita dikompilasi kayak istilahnya kayak dibuang sayang. Jadi ini kayak yang tag-tag yang fail. Kalau istilah jadulnya dibuang sayang gitu. Tapi nggak taunya itu bisa jadi konten-konten yang menarik gitu buat orang. Gitu. Jadi sekarang kayak dijadiin cuma satu konten ya udah ini best resultnya, terus besokannya di balik semua ini ada loh perjuangannya, kayak misal dia lagi ngomong ada suara motor atau dia lagi bergaya ternyata ada kucing lewat ya. Inilah kayak ekspektasi realita lah ya. Betul. Itu juga salah satu konten real kan, maksudnya yang gampang kita temuin dan viral gitu. Ekspektasinya kan estetik, terus rapi dan gitu, udah gitu kan kayak memang menyentuh atau memang menginspirasi, tapi di balik layarnya bisa jadi orang harus tag berkali-kali karena salah ngomong, ataupun ada gangguan dari dunia luar ya kan, misalnya ada tukang paket atau tukang apa ya kan. Cuman gak taunya lucu gitu kan, orang suka. Gitu, jadi kelihatan tuh alami dan memang pengen banget ngasih konten yang menginspirasi. Oke, selain itu ada lagi nggak Sap? Mungkin itu sih. Nah buat teman-teman, mungkin aku sebagai yang kerja di agensi ya, kita tuh kan pasti ada yang namanya KPI, ada harus views-nya berapa, engagement-nya berapa gitu kan. Nah menurutku sendiri kalau dalam bikin konten tuh jangan terlalu terbebani sama yang kayak gitu. Itu emang penting ya, karena itu sebuah achievement juga buat kita kan. Tapi fokusin ke lu research, lu tak cari algoritma yang baru seperti apa, lu cari tren-tren baru yang seperti apa, sekarang yang diminatin oleh masyarakat seperti apa. Nah nanti untuk views-nya sendiri tuh bakal ngikut gitu. Jadi untuk engagement-nya bakal ngikut juga. Jadi lu fokus aja research dan ya udah terus semangat mencari konten-konten yang unik yang mungkin berpotensi untuk audiens sebuah brand kayak gitu. Oke, berarti selain bikin konten yang memang menghibur, jangan lupa tetap riset ya gimana tren yang terjadi saat ini, terus gimana caranya menjaga interaksi antara brand sama audiens juga. Jadi mereka juga betah dan juga mereka jadi dekat nih sama kita. Iya, betul. Gitu. Wah, banyak banget nih Sap tipsnya, terus
mulai dari tadi pertama ada formulanya yang dipakai, copywritingnya kayak apa, cara penggunaannya kayak gimana, sama tips-tips biar bikin kontennya menarik dan juga viral. Jadi viral itu sebenarnya nggak ada rumus. Betul, pastinya. viral tuh nggak ada rumus pastinya. Intinya ya udah semangat aja terus membuat konten, terus research. Nanti bakal ada waktunya konten-konten kalian mungkin diminati orang karena kalian terus ngikutin gitu kan tren seperti apa kayak gitu. Atau kalian jadi pribadi yang unik sehingga banyak gitu kan peminatnya. Jadi brand personanya tuh seperti Betul, apa? brand dikenal persona, iya. Sama audiens di sosial media. Iya, kayak gitu. Oke deh, ini banyak banget nih teman-teman tips yang dikasih sama Sabi. Jadi kalian kalau misalkan mau tanya-tanya seputar konten atau tanya-tanya seputar dunia digital, boleh banget nih untuk pembahasan selanjutnya langsung aja komen di bawah. Nanti kita mau bahas apakah komen di bawahnya bahas soal dunia desain dong. Iya, menarik juga tuh. Iya kan, terus dunia video grafik lah atau dunia digital kan luas ya, website. Nah itu bisa banget langsung aja request di bawah. Nah kan kita udah ngomongin copywriting banyak banget nih soal konten juga. Nah konten itu adalah salah satu services yang ada di dalam social management yang dipunya sama Art Digital. Nah kalau kalian mau tahu apa aja services di Art Digital, terus Art Digital seperti apa, langsung aja kunjungin di websitenya Art Digital di artdigital.co.id atau kunjungin juga sosial medianya, bisa di Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, LinkedIn, dan juga YouTube. Nah, kalian bisa langsung aja cek di sosial medianya. Kalau misalkan mau request tema-tema Poci selanjutnya juga bisa banget loh di komen di sini atau di sosial media. Nah, Sab, thank you banget ya sekali lagi untuk pembahasannya, seru banget loh hari ini. Nah, gue Feby, gue Sabi, pamit undur diri, sampai jumpa untuk di Poci episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa komen ya.